Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Mardiati, NIM S19102 dari kelas S19B. Di sini saya akan melakukan role play pendidikan kesehatan seks edukasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Adik. Pagi, Kak. Perkenalkan, nama Kakak Tias Mardiati, mahasiswi dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Ini dengan adik siapa dan usianya berapa? Saya adik Cia, usia 16 tahun, Kak. Sebelumnya kakak mau mengontrak waktu dengan adik sekitar 5-10 menit ya, Dek? Ya. Tujuan kakak di sini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang sex education, untuk memahami tentang seks sebelum nikah. Apakah adik bersedia? Ya. Kita mulai ya, Dek. Ini ada brosur tentang pendidikan kesehatan seks. Ya. Sebelumnya, adik tahu nggak apa itu seks? Setahu aku, seks itu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, Kak. Benar, tapi kakak akan menjelaskan secara lengkap ya, Dek. Nanti adik sambil menyimak tulisan yang ada di brosur itu. Ya. Tujuan khususnya untuk membekali adik, meluruskan pengetahuan serta pemikiran adik tentang pengetahuan seks yang benar. Langsung saja perbedaan gender dan seks. Gender yaitu suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran perilaku sosial, dan seks persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia. Contoh, laki-laki punya penis dan perempuan punya vagina. Selanjutnya, seks pranikah harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah, mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal yang sudah biasa dan menyebabkan rasa ingin lagi dan lagi. Tak masalah yang melakukannya yang sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan dalam agama. Namun, jika dilakukan sebelum menikah mendapat dosa. Banyak remaja yang terjerumus lebih dalam, awalnya hanya ingin coba-coba dan menyebabkan kecanduan terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengertian kesehatan reproduksi atau HIV. Untuk kesehatan reproduksi, keadaan di mana sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh, terbebas dari penyakit, kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sedangkan HIV yaitu Human Immunodeficiency virus yang menyerang manusia, terutama pada sistem imun tubuh, sehingga tubuh tidak bisa bekerja secara efektif seperti biasanya. Jika virus ini menyerang tubuh, akan menyebabkan imun tubuh akan melemah. Jika HIV tidak segera ditangani, akan menjadi penyakit yang lebih serius. HIV dapat menular melalui suntikan, transfusi darah, tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seks. Gejalanya yaitu demam, ada ruam di kulit, mual, muntah, nyeri sendi dan otot, bengkak pada kelenjar getah bening, sakit kepala, tenggorokan, sariawan, diare, dan berat badan turun. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang dampak aborsi bagi remaja, yaitu pendarahan ringan sampai berat, infeksi, komplikasi akibat dari aborsi, kerusakan rahim dan vagina, serta masalah psikologis. Yang selanjutnya yaitu hak seksual dan hak asasi manusia, yaitu hak-hak reproduksi merupakan bagian HAM yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang HAM, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu
untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tinggi dari kesehatan, reproduksi, dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Untuk kepuasan seksual itu seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari hubungan seksual dan seksualitas merupakan bagian dari setiap orang. Dan selanjutnya yaitu KBG atau kekerasan berbasis gender, meliputi kekerasan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang berdampak pada faktor fisik, sosial, mental, dan psikologi. Keragaman merupakan kepercayaan dalam agama seksual jika laki-laki dan perempuan sudah menikah tidak berdosa, sedangkan apabila dilakukan sebelum menikah maka dikatakan berzina dan mendapat dosa. Hubungan manusia yang dimaksud jenis-jenis hubungan manusia dalam konteks seksual seperti keluarga, teman, saudara, pacar, dan lain-lain, yang mana dapat menimbulkan perasaan serta emosional dalam diri, yang dimaksud hubungan sehat dan tidak sehat. Hubungan sehat merupakan memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, sedangkan hubungan tidak sehat cenderung merusak dan berdampak buruk baik fisik atau mental. Apakah adik sudah jelas? Sudah, Kak. Kalau sudah, kakak berikan satu pertanyaan ya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan hubungan sehat dan hubungan tidak sehat? Hubungan sehat itu cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Terus hubungan tidak sehat itu cenderung merusak dan berdampak buruk baik fisik atau mental. Baik, Dek, benar. Sepertinya adik sudah paham ya tentang materi yang kakak berikan. Ya. Jadi kesimpulannya, dalam menjalin hubungan kita harus memilih teman agar terhindar dari perilaku seks wanita atau pra sebelum nikah, serta selalu melakukan hal-hal yang positif atau kegiatan. Kalau begitu kakak izin untuk kembali ya, Dek. Ya. Selamat pagi, Dek. Pagi, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sekian role play yang dapat saya praktikkan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.